Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang penerapan fungsi dalam ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan saya Lulu Prasintia Wardani. Nama saya Fatma. Nama saya Ahmad Mauludin. Saya Malia Sinta Erita. Berikut penerapan fungsi linier dalam teori ekonomi mikro. Di antaranya 1. Fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. 2. Pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. 3. Pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Keempat, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. 5. Keseimbangan pasar kasus dua macam barang. Keenam, fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Ketujuh, keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Kedelapan, fungsi anggaran. Lalu terdapat fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Seperti apa fungsi permintaan? Nah, ini di sini fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menghubungkan antara harga dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen dan bentuk fungsinya seperti ini. Lalu terdapat fungsi penawaran, suatu fungsi yang menghubungkan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual dan bentuk fungsinya seperti ini. Selanjutnya, bagaimana dengan keseimbangan pasar? Berikut apa itu keseimbangan pasar. Pada keseimbangan pasar terdapat 2 poin, yaitu ada kuantitas yang diminta konsumen dan harga yang diminta konsumen, dan ini bentuk rumusnya. QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Selanjutnya terdapat contoh soal yang menggabungkan 3 fungsi tersebut. Jadi seperti ini penyelesaiannya. Lalu materi tentang pengaruh pajak akan dibawakan oleh saudari Fatma. Ya, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Sebelumnya saya akan membahas tentang pajak. Pajak adalah pungutan pemerintah terhadap wajib pajak. Wajib pajak dibedakan menjadi ada yang perseorangan dan badan usaha, PT atau SIPI dan lainnya. Lalu bagaimana dengan pengaruhnya dengan keseimbangan pasar? Pajak yang dikenakan atau penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut naik, sebab setelah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan atau sebagian besar beban pajak tersebut kepada konsumen. Berikut contoh soal dan cara pengerjaannya. Ketika sudah ada penyelesaiannya, berikut ini gambar kurvanya. Selanjutnya yaitu beban pajak. Beban pajak terdapat menjadi 3 poin, diantaranya beban pajak yang ditanggung konsumen, beban pajak yang ditanggung produsen, dan jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Setelah beban pajak, yaitu ada pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Pajak proporsional ialah pajak yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dan harga jual, bukan diterapkan secara spesifik, misalnya Rp3 per unit barang. Meskipun pengaruhnya serupa dengan pengaruh pajak spesifik, menaikkan harga keseimbangan dan mengurangi jumlah keseimbangan, namun analisisnya sedikit berbeda. Lalu berikut contoh soalnya mulai dari diketahui sampai dengan penyelesaiannya. Setelah ada penyelesaian, berikut bentuk kurvanya dari penyelesaian pada slide sebelumnya. Setelah pengaruh pajak dan sebagainya, selanjutnya ada pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Apa itu subsidi? Subsidi merupakan kebalikan atau lawan dari pajak. Oleh karena itu, ia sering juga disebut pajak negatif. Seiring dengan itu, pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar berbalik dengan pengaruh pajak, sehingga kita dapat menganalisisnya seperti ketika menganalisis pengaruh pajak. Subsidi dapat bersifat spesifik dan dapat juga bersifat proporsional. Pengaruh subsidi. Subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Dengan adanya subsidi, produsen merasa ongkos produksinya menjadi lebih kecil sehingga ia bersedia menjual lebih murah. Lalu berikut contoh soal mulai dari diketahui sampai dengan penyelesaiannya. Setelah adanya penyelesaian, berikut bentuk kurvanya dari penyelesaian pada slide sebelumnya. Setelah itu, ada bagian subsidi yang dinikmati, antara lain
Ada yang untuk konsumen dan produsen. Selain itu, ada subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. Lalu selanjutnya, Saudari Malia akan membahas tentang keseimbangan pasar dua macam produk. Ya, terima kasih Saudari Fatma. Keseimbangan pasar dua macam produk, diantaranya di pasar terkadang permintaan suatu barang dipengaruhi oleh permintaan barang lain. Ini bisa terjadi pada dua macam produk atau lebih yang berhubungan secara substitusi dan komplementer. Contoh produk substitusi ialah beras dengan gandum, minyak, tanah, dan gas LPG. Contoh produk komplementer ialah teh dengan gula, semen dengan pasir. Lalu berikutnya adalah contoh soal dan penyelesaian. Selanjutnya pembahasan tentang fungsi biaya dan fungsi penerimaan akan dibawakan oleh Saudari Lulu. Fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Fungsi biaya adalah biaya total atau total cost yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam operasi bisnisnya terdiri atas biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Berikut contoh soal dan penyelesaiannya. Setelah itu ada fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan adalah penerimaan sebuah perusahaan dari hasil penjualan barangnya merupakan fungsi dari jumlah barang yang terjual atau dihasilkan. Semakin banyak barang yang diproduksi dan terjual, semakin besar pula penerimaannya. Berikut contoh soal dan penyelesaiannya. Selanjutnya terdapat analisis pulang pokok. Dalam analisis pulang pokok ada keuntungan dan kerugian. Untuk keuntungan ditandai dengan pi lebih besar dari 0 dan kerugian ditandai dengan pi lebih kecil dari 0. Konsep yang lebih penting berkenaan dengan R dan C adalah konsep pulang pokok atau break even, yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Lalu berikut gambar kurva dari analisis pulang pokok. Berikut contoh soalnya diketahui. C sama dengan 20.000 ditambah 100 Ki dan R sama dengan 200 Ki. Ditanyakan berapakah tingkat produksi pada saat BEP, apa yang terjadi pada saat produksinya sebanyak 300 unit. Penyelesaiannya, V sama dengan R dikurang C, BEP V sama dengan 0 atau R dikurang C sama dengan 0. R sama dengan C, 200 Ki sama dengan 20.000 ditambah 100 Ki. 100 Ki sama dengan 20.000. Ki-nya 200. Jika Ki sama dengan 300, maka R sama dengan 200 dikali 300 sama dengan 60.000. C sama dengan 20.000 ditambah 100 dikali 300 sama dengan 50.000. Keuntungannya V sama dengan R dikurang C sama dengan 60.000 dikurang 50.000, hasilnya 10.000. Lalu inilah bentuk dari penyelesaian pada contoh soal sebelumnya. Sekian pembahasan materi dari kelompok 4, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.